Lanjutan amal-amal yang dilakukan Nabi SAW sesaat setelah bangun dari tidur beliau. Yang kedelapan, wudhu. Hal ini sesuai hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah lalu. Tatkala Nabi SAW hendak sholat, beliau bangkit menuju kantong air yang tergantung lalu berwudhu dengannya. Dan dalam masalah wudhu, kita akan bahas beberapa sunnah dalam berwudhu secara ringkas dalam bentuk poin-poin saja dan tidak terperinci untuk menyempurnakan sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah wudhu adalah yang pertama, bersiwak. Bersiwak dilakukan sebelum berwudhu atau sebelum berkumur-kumur, dan ini adalah keadaan kedua di mana kita disunahkan untuk bersiwak. Maka disunahkan untuk orang yang hendak berwudhu bersiwak terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Andai aku tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu." Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kami menyiapkan untuk beliau siwak dan air wudunya. Allah menidurkan beliau sampai yang dikehendakinya pada malam hari. Lalu beliau bersiwak, berwudu dan sholat." Yang kedua, membaca basmalah. Ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis ini lemah atau dhaif. Dinilai lemah oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnul Qattan rahimahumullah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak ada hadis yang valid dalam bab ini. Namun hadis ini memiliki riwayat penguat dari sejumlah para sahabat. Seluruh riwayat penguat ini juga lemah. Sekelompok ulama rahimahumullah berpendapat bahwa hadis ini dengan keseluruhan jalur periwayatannya dapat naik kepada derajat hasan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, nampaknya keseluruhan hadis-hadis ini mencipta satu kekuatan yang menunjukkan bahwa masalah ini memiliki sumber yang benar. Jika hadis tersebut dapat dijadikan hujjah, maka hadis tersebut menunjukkan kesunahan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Hadis Abu Hurairah pun lebih dari satu ulama yang menilainya sebagai hadis hasan dengan keseluruhan jalur periwayatannya. Yang ketiga, membasuh dua tangan. Hal ini berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu dalam sifat wudhu Nabi SAW. Disebutkan padanya, ia mengambil air wudhu, kemudian berwudhu, membasuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian Utsman berkata, "Aku melihat Nabi SAW berwudhu seperti caraku berwudhu ini." Dalil yang memalingkan atas wajibnya membasuh kedua tangan yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu." Quran Surat Ali Imran ayat 6. Dan dalam ayat ini tidak disebutkan membasuh kedua tangan. Yang keempat, memulai dengan bagian kanan atau tayammun dalam membasuh tangan dan kaki. Hal ini sesuai hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW menyukai tayammun, yaitu memulai dengan bagian kanan saat memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam seluruh urusan beliau. Begitu pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian berwudu, mulailah dengan kanan-kanan kalian." Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama sebagaimana yang kami ketahui dalam kesunahan memulai dengan bagian kanan. Yang kelima, memulai dengan berkumur dan menghirup air ke hidung atau istinsyaq. Sebagaimana dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu tentang kaifiyat wudu Nabi SAW, yaitu berkumur-kumur, istinthar, dan kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Jika berkumur dan istinsyaq dilakukan setelah membasuh wajah, maka tidak mengapa. Yang keenam, bersungguh-sungguh atau mubalaghah dalam berkumur-kumur dan istinsyaq bagi orang yang tidak sedang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepadanya, "Sempurnakanlah wudu, sela-selalah jari, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, kecuali jika engkau sedang berpuasa." Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur terambil dari sabda beliau SAW, "Sempurnakanlah wudu." Guru kami Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, mubalaghah dalam berkumur-kumur maksudnya adalah menggerak-gerakkan air dengan kuat sehingga seluruh rongga mulut terkena air. Adapun mubalaghah dalam istinsyaq artinya menghirup air dengan nafas yang kuat.
Mubalaghah dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa karena ia bisa membuat air menjadi tertelan dan air dapat turun ke lambung. Sabda beliau SAW, sempurnakanlah wudhu. Yang dimaksud dengan isbah atau menyempurnakan di sini adalah meratakan seluruh air wudhu kepada setiap anggota wudhu sesuai haknya. Ini adalah isbah yang wajib. Adapun isbah yang sunnah adalah yaitu mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Isbah memiliki pahala yang besar, apalagi dalam kondisi berat. Seperti dalam keadaan airnya yang dingin pada musim dingin, sementara tidak ada lagi air yang lain. Atau air yang panas pada musim panas, sementara tidak ada lagi air yang lain. Jika seseorang menyempurnakan wudhunya, maka hal itu akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah tetapkan sebagai penghapus dosa dan mengangkat derajat?" Mereka berkata, "Iya wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda, menyempurnakan atau isbah wudhu dalam keadaan berat, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itu adalah ribab atau kesiapsiagaan. Yang ketujuh, berkumur dan istinsyak dengan satu cidukan tangan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang kaifiyat wudhu Nabi SAW, ia berkata, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu mengeluarkannya, berkumur dan istinsyak dari satu cidukan tangan. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada hadis sahih yang menyebutkan pemisahan antara berkumur dan istinsyak. Dan beliau beristinsyak, yaitu menghirup air dengan hidung menggunakan tangan kanan beliau. Lalu beristinsar, yaitu membuang air dari hidung dengan tangan kirinya. Yang kedelapan, tata cara yang disunahkan dalam mengusap kepala, yaitu mengusap dimulai dengan cara meletakkan kedua tangan pada bagian depan kepala, kemudian keduanya digerakkan ke belakang kepala, lalu dikembalikan lagi ke depan. Wanita pun disunahkan mengerjakan sunnah ini dengan tata cara yang sama. Adapun rambut yang lebih dari punuk wanita, ia tidak perlu diusap. Sunnah ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang kaifiat wudhu Nabi SAW. Disebutkan padanya, memulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian keduanya digerakkan ke belakang, lalu dikembalikan ke tempat pertama. Yang kesembilan, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali basuhan. Basuhan yang pertama hukumnya wajib. Adapun yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah dan hendaknya tidak lebih dari 3 kali. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang valid dalam Sahih Bukhari rahimahullah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berwudu 1 kali 1 kali. Valid juga pada hadis Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berwudu 2 kali 2 kali. Valid dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali. Oleh karena itu, yang lebih utama memvariasikan bilangan basuhan, terkadang 1 kali, terkadang 2 kali, dan terkadang 3 kali 3 kali. Terkadang juga berbeda-beda dalam jumlahnya. Misalnya, membasuh wajah 3 kali, kedua tangan 2 kali, kaki 1 kali. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain. Akan tetapi biasanya beliau menyempurnakan jumlah basuhan 3 kali 3 kali. Ini termasuk petunjuk Nabi SAW. Yang ke-10, berdoa setelah wudhu. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Atau yang tercantum dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu, barang siapa yang berwudu lalu ia selesai dari wudunya kemudian mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah akan menutup di atasnya dengan penutup
kemudian ia diangkat hingga ke bawah arsy dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Ibnu Hajar rahimahullah mensahihkan sanadnya dan menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak valid secara marfu atau sampai kepada Rasul. Ia hanya mauquf, terhenti pada sahabat. Namun hal itu tidak mengapa karena tetap hukumnya marfu karena tidak ada celah dalam berpendapat dalam masalah ini. Ketika berwudu, hendaknya seorang muslim menyadari bahwa ia sedang melaksanakan sebuah ibadah yang memiliki 3 keutamaan yang besar. Wudu akan mendatangkan cinta Allah kepadanya, menjadi sebab diampuni dosa-dosanya, dan menjadikannya kelak pada hari kiamat dipakaikan perhiasan-perhiasan pada anggota-anggota wudunya. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, saat ia membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang ia lihat bersama dengan air atau tetesan air terakhir. Saat ia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang ia perbuat dengan kedua tangannya bersama dengan air atau bersama tetesan air terakhir. Saat ia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang dilangkahkannya oleh kakinya bersama air atau bersama tetesan air terakhir, hingga ia dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Darinya juga ia berkata, "Aku mendengar kekasihku bersabda, perhiasan seorang mukmin sesuai dengan air wudu yang sampai kepada anggota tubuhnya."